Oke, kita mulai dari empathize dulu atau empati, yaitu proses di mana kita memahami kebutuhan dari pelanggan kita. Ini proses yang menjadi krusial dalam design thinking karena ketika kita salah memahami kebutuhan pelanggan, ke belakangnya produknya pun tidak akan tepat gitu ya. Makanya di sini ya harus rewel dalam tanda kutip, kita harus benar-benar merasakan gitu ya apa sih yang menjadi kebutuhan dari si calon pelanggan kita. Dengan cara apa? Yang pertama mungkin bisa lewat teknik wawancara yang mendalam. Artinya di sini kita tanya langsung gitu ya. Tanya langsung ke calon pelanggan kita sebenarnya apa sih gitu ya yang memotivasi teman-teman gitu ya. Apa sih kalau misalkan teman-teman dihadapkan untuk pergi ke sebuah lokasi wisata yang baru baru pertama kali, dan ketika teman-teman misalnya mau mencari kulineran di sana, kira-kira apa sih problemnya, kira-kira apa sih yang diharapkan, kira-kira nyari kayak gimana sih gitu ya, informasinya kayak gimana sih. Jadi ketika wawancara juga harus ditempel dengan konteks, konteksnya dalam hal apa nih gitu ya, memang berkaitan dengan produk yang akan teman-teman buat kan gitu. Yang kedua, ada yang namanya observasi lapangan. Observasi lapangan, teman-teman benar-benar mengamati tuh, mengamati kesehariannya kayak gimana gitu ya, apa yang dia lakukan gitu ya, berinteraksi dengan layanan seperti apa gitu ya. Nah mungkin kalau observasi ini kendalanya adalah ketika kita orang-orang yang kita observasinya itu random gitu ya, itu agak kesulitan, kecuali kalau misalkan teman-teman mengobservasi di lapangan, misalkan targetnya adalah mahasiswa baru tadi ya misalkan, atau mahasiswa lama, mahasiswa yang udah yang mau lulus tapi susah gitu ya, mau bikin skripsi tapi kalau nggak beres-beres misalnya gitu ya. Nah itu teman-teman boleh tuh diobservasi, karena teman-teman mungkin setiap hari bisa ketemu di sana, bisa dilihat gitu loh. Paling gampang sih mahasiswa baru deh gitu ya. Kelihatan kok, misalkan kalau mahasiswa baru tuh biasanya misalnya gitu ya, aku nggak tahu di tempat teman-teman misalnya rambutnya pelontos gitu ya, botak gitu, tapi terus mukanya masih masih yang apa baru-baru baru lihat dan segala macam, gerak-geriknya juga kelihatan banget anak SMA misalnya gitu ya. Itu diobservasi sebenarnya apa sih yang mereka lakukan, apa sih eh, aktivitas yang dia lakukan tuh kayak gimana. Nah itu diobservasi ya. Dan yang ketiga, apa yang ketiga adalah pemetaan empati. Nah, pemetaan empati ini adalah sebuah teknik juga bagaimana kita bisa membuat sebuah peta. Ini mungkin kalau lebih oke lagi digabung ya antara wawancara dengan peta empati ini, itu bisa juga digabung gitu ya. Jadi bagaimana kita memetakan sebuah pemikiran, apa yang dirasakan, apa yang dikatakan pada konteks atau situasi tertentu. Harapannya adalah gitu bisa membantu kita nih untuk bisa memahami sebenarnya secara perspektif tuh kayak gimana sih gitu secara keseluruhan ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi empathy map itu adalah mulai dari apa yang dia katakan, apa yang dia katakan tuh apa sih ketika misalkan dalam konteks tadi misalkan mencari makan atau sebagai mahasiswa baru. Apa sih yang mereka katakan ketika menghadapi masalah dalam pendaftaran misalnya gitu ya. Terus apa yang mereka pikirkan ketika mereka mengalami kesulitan gitu ya dalam mengakses websitenya gitu misalnya gitu ya. Dan yang ketiga misalkan apa sih yang mereka lakukan gitu ya ketika mereka menghadapi permasalahan yang akan di dalam konteks mengisi formulir gitu ya. Dan yang keempat adalah apa sih yang mereka rasakan gitu ya ketika mereka mau daftar ulang dan segala macam gitu ya. Nah ini kita bisa petain tuh mulai masing-masing kuadran gitu, sehingga kita akan lebih tergambar secara keseluruhan gitu ya teman-teman ya.